Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen dan guru PAMO. Perkenalkan, nama saya Afrianus Madun, panggilan Afri. Saya mahasiswa PPG Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2023. NIM A9422300004. Saya mengajar mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Borong Kaca Sita, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini saya melaksanakan praktek pembelajaran UKIN dengan tema jaringan pada hewan, subtema jaringan epitel dan jaringan ikat. Mohon saran dari Bapak Ibu dosen untuk perbaikan pembelajaran saya kali berikutnya. Demikian perkenalan singkat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, hormat. Selamat pagi, Pak. Oke, baik adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Baik, Pak. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Nah, kemudian tentunya sebelum memulai dengan pembelajaran kita hari ini, jadi sebagai insan yang beriman, ya kan? Ya, sebagai yang insan beriman, tentunya kita harus diawali dengan doa. Kemudian sebentar apa tema pembelajaran kita, kemudian tujuan metodenya nanti akan saya sampaikan. Ya. Karena itu saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Silakan, siapa bisa? Ya, silakan. Ajak semua teman-teman untuk kita berdiri. Oke, baik, terima kasih untuk respon. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Oke, baik, terima kasih untuk respon. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Kelas siswa kelas 2 ini berapa? 20 orang. Nah, 20 orang. Laki-laki ada berapa orang? 2 orang. Ya. Kemudian hari ini yang hadir berapa orang? Hadir semua, Pak. Hadir semua ya. Berarti hari ini hadir semua. Tapi coba saya cek dulu. Yang laki-laki 2 orang. Berarti yang perempuan berapa orang? 18. Perempuan 18. Coba Sam mana? Iya, Sam, Emon, Ishak, Santika, Ganus, Pak. Anu. Baik, saya mau tanya. Tadi malam belajar tidak? Belajar, Pak. Belajar? Betul? Betul, Pak. Oke, belajar tentang apa? Tentang jaringan? Tentang jaringan hewan. Ada yang bilang jaringan epitelium, yang lain lagi bilang jaringan ikat, kemudian yang lain bilang apa? Pokok tentang jaringan. Baik. Sebenarnya hari ini saya mau menggali pengetahuan dasar dari adik-adik semua tentang materi yang akan kita pelajari sebentar. Ya. Baik. Apa itu jaringan ikat? Siapa bisa? Oke, silakan. Oke, silakan. Jaringan ikat adalah jaringan yang berfungsi untuk mengikat atau menyambung jaringan lain. Yang jaringan ikat berkembang dari jaringan mekanik yang berasal dari lapisan embrional mesoneral. Oke, baik. Terima kasih. Nama saya Balik. Franciscus Emon. Oke. Ada yang mau menjawab lagi? Apa itu jaringan ikat? Oke, silakan. Nama rekan siapa? Mohon, silakan dulu. Penyebab utama dari tubuh hewan dan tumbuhan. Coba ulang ya. Penyokong utama dari tubuh hewan dan tumbuhan. Jaringan ikat adalah penyokong utama dari tubuh hewan dan tumbuhan. Oke, siapa lagi? Ada? Saya, Pak. Silakan. Pengikat antara jaringan satu dengan jaringan yang lainnya. Jaringan ikat antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lainnya. Nama rekan siapa? Sebut. Floraganus, Pak. Floraganus. Baik. Masih ada? Baik, itu satu dari ya kan?
jaringan ikan dalam jaringan kan banyak, dalam jaringan hewan kan banyak ya kan. Nah, sekarang di dalam jaringan hewan yang Anda ketahui ada jaringan apa saja? Jaringan Coba katakan satu. Baik, apa itu jaringan epitel? Atau mungkin ada yang tahu fungsinya? Mungkin ada yang tahu fungsinya. Oke, satu-satu, silakan ini. Saya Pak. Silakan. Jaringan epitelium adalah jaringan yang melapisi permukaan luar tubuh dan membatasi suatu permukaan rongga tubuh. Oke, bisa. Nama lengkap siapa? Alexander Mus, Pak. Silakan. Jadi menurut saya jaringan epitel itu adalah lapisan sel yang menutupi seluruh permukaan tubuh yang terpapar lingkungan eksternal, dan dia juga itu melapisi seluruh permukaan tubuh eksternal. Oke, bisa. Masih ada lagi? Siapa katakan tadi? Silakan. Oke. Baik, adapun tema pembelajaran kita hari ini. Mari kita lihat ke dalam. Ya. Ini adalah tema pelajaran kita hari ini. Temanya mana? Bisa baca dari situ? Bisa. Ya. Temanya tentang jaringan hewan. Ya. Temanya tentang jaringan hewan. Baik. Tadi kan sudah kita gali bersama ya kan. Apa itu jaringan epitel? Sudah. Apa itu jaringan ikat? Ya, sudah. Jaringan epitel, kemudian jaringan ikat itu berada di dalam tema yang kita pelajari, yaitu tentang jaringan pada hewan. Ya. Baik. Setelah kita melihat tema yang di dalam, saya mau sampaikan ada metode yang kita lakukan hari ini, yaitu yang pertama, jadi ceramah, kemudian yang kedua diskusi, kemudian yang ketiga nanti presentase materinya. Nah, tentu ada yang bertanya, materi apa yang kamu presentasikan? Kemudian materi apa yang akan mau diskusi? Tentu materi tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Makanya nanti sebentar saya akan bagi lembar kerja untuk adik-adik bisa berdiskusi. Nah, baik. Sekarang tujuan pembelajaran. Coba adik bisa membaca dulu. Adapun tujuan pembelajaran nanti di situ kan melalui tayangan video nanti sebentar ada video yang kita tayangkan, kemudian kita amati secara bersama, kemudian melakukan diskusi. Kira-kira masalahnya apa? Kemudian bagaimana pemecahan masalah itu nanti kita diskusi secara berkelompok. Jadi ada yang nanti diminta untuk menganalisis apa fungsi jaringan pada hewan itu beserta fungsinya dengan hewan. Oke, bisa ya? Oke, lanjut. Oke, baik, adik. Kita tadi sudah mengetahui jadi temanya, kemudian materi yang akan lakukan, kemudian tujuan pembelajaran. Nah, sekarang coba arahkan pandangan kita ke dalam. Jadi setelah kita menyampaikan tema tadi, ini adalah video pembelajaran yang bertema tentang jaringan pada hewan. Karena itu saya minta adik-adik semua untuk mari kita sama-sama mengamati video ini. Setelah itu sebentar, adik-adik bisa berdiskusi berdasarkan pengamatannya. Oke. Kemudian yang ketiga, silindris, ya, itu satu lapis. Bisa lihat dari belakang kan? Bisa. Oke. Itu satu lapis, kemudian berlapis-lapis. Ini dia kalau modelnya di dalam jaringan tubuh kita. Nah, kemudian di dalam usus juga itu dia punya gambarnya. Itu di dalam usus. Minimalnya adik-adik memiliki gambaran, ya kan? Ya.
Jadi di dalam tubuh kita, jadi letak jaringan epitel itu ada di mana? Kemudian jaringan ikatnya itu ada di mana? Baik, selanjutnya setelah adik-adik menyimak video tadi, setelah menyimak video atau melihat gambaran tentang jaringan melalui tayangan video, adik-adik nanti diminta untuk mengerjakan lembar kerja peserta. Bisa ya? Oke. Karena itu saya akan membagikan lembar kerja ini nanti. Oke. Ada berapa kelompok tadi? 4 Yang harus dibagi nanti. Oh, iya. Kita kan ada 20 orang ya kan? Coba lihat dulu. Kalau 20 orang nanti kira-kira bisa dapat 4 atau 5 kelompok kita bagi. Baik. Itu hanya berapa? Coba kamu amati gambar yang ada di situ. Hampir ya sama dengan gambar yang ada di dalam video tadi, ya kan? Ya. Saya sengaja masukkan gambar itu supaya memudahkan adik-adik semua nanti untuk memudahkan memberikan jawaban. Ya. Sudah bisa lihat? Nah, sebelum itu coba lihat dulu. Dari gambar yang ada itu mungkin ada yang mau komentar, kemudian juga dengan terkait video tadi. Apakah ada yang mau memberikan pertanyaan mungkin? Ya. Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya mau membagi adik-adik semua ke dalam beberapa kelompok. Baik, adik-adik. Saya mau membagi adik semua ke dalam beberapa kelompok. Jumlah siswa ada 20 orang ya kan? Ya. Oke. Jumlah siswa 20 orang. Oke, dari 20 orang, jadi berarti nanti kita bagi 4 kelompok. Nah, nama-nama yang saya baca ini kan berdasarkan hasil tes diagnostik tes awal tadi ya kan? Oke. Untuk kelompok 1. 1 Nagus mana? Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 1 Damul. Mana Damul? Kemudian Adul. Kemudian Ganus. Mana? Oh, ya. Baik, untuk kelompok 2-nya Emon. Kelompok 3 Sem mana? Oke, Sem, Santika. Kemudian yang berikut Pamur mana? Yang berikut Ganur, kemudian Manja, dan kemudian yang berikut Pamur mana? Yang berikut Ganur, kemudian Manja, dan ada dari kelompok 1 sudah selesai? Sudah selesai, Pak. Kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 3? Sudah, Pak. Kelompok 4? Sudah, Pak. Sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, baik. Sekarang kita lanjut dengan presentasi. Nah, nanti presentasenya start dari kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Bisa ya? Nah, oke, baik. Sebelum kita presentasi, kita diawali dengan ice breaking supaya semangat ya. Ya, baik. Saya minta dari coba bisa lihat ke dalam. Ah, di dalam ada ice breaking. Coba. Jaringan hewan go. Bisa ya? Bisa, Baik. Pak. Sambil tepuk tangan. 3, 2, 1. Oh
setelah kita menyanyikan secara bersama-sama tadi lagu Ice Breaking dengan tema jaringan hewan, ya kan? Sekarang yang berikut kita presentasikan hasil diskusi dari adik-adik semua. Karena itu dipersilakan pada kelompok 1 yang pertama. Oke, kelompok 1 silakan. Baik adik, kita sudah mendengar penyampaian materi dari kelompok 1. Giliran berikut kelompok 2. Kelompok 2 dipersilakan. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Dan kesempatan kali ini kami memaparkan materi tentang jaringan. Kepada materi, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini sebagai pemateri yang pertama. Yang pertama, silindris bersilia adalah epitelium yang tersusun dari sel-sel dengan inti sel tidak selenjar sehingga seolah-olah epitelium tersebut terdiri atas banyak lapisan. Strukturnya seperti rambut. Rambut ini yang disebut silia bergerak maju mundur untuk membantu mengeluarkan partikel dari tubuh kita. Fungsinya untuk proteksi. Yang kedua, pipi berlapis. Pipi berlapis adalah epitelium yang terdiri atas lebih dari satu lapis yang berbentuk pipi. Strukturnya terdapat pada kulit, vagina, rongga mulut, esofagus, dan anus. Fungsinya dalam proteksi atau perlindungan. Yang ketiga ada kubus lapis. Kubus lapis adalah epitelium yang tersusun dari selapis sel berbentuk kubus. Strukturnya tubulus contortus proximal dan tubulus contortus distal. Pada nefron ginjal permukaan luar ovarium berfungsi. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Selanjutnya saya berikan pemateri. Jadi kami akan menjawab dengan pertanyaan apa fungsi jaringan epitelium. Jadi fungsi dari jaringan epitelium yang pertama sebagai transportasi, yang dimana sebagai pengangkut zat-zat antar jaringan atau rongga yang dipisahkan. Yang kedua, absorpsi berfungsi untuk penyerapan sari-sari makanan pada usus halus. Yang ketiga, sebagai pelindung jaringan di bawahnya. Baik adik, kita sekarang lanjut ke sesi yang kedua. Ya, karena itu diberi kesempatan kepada kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok ini. Kelompok 3 dipersilakan. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas yang sudah kami kerjakan bersama. Kepada pemateri saya persilakan. Baik, yang pertama tentang jaringan silindris bersilia. Jaringan silindris bersilia adalah jenis jaringan epitel yang terdiri dari sel-sel silindris yang memiliki sila di permukaannya. Struktur jaringan silindris bersilia ditentukan oleh sel-sel silindris yang panjang dan berbentuk seperti tabung. Fungsinya adalah untuk menghasilkan aliran mukus, membersihkan permukaan organ, penyerapan nutrisi, dan perlindungan organ-organ tertentu. Beberapa lapisan sel pipi yang saling bertumpuk. Struktur jaringan pipi berlapis ditentukan oleh lapisan sel-sel pipi yang berbaris satu persatu di atas membran basal. Fungsinya yaitu untuk melindungi organ-organ dari kerusakan fisik dan infeksi, penyerapan, dan sekresi. Kelompok 3 bisa langsung menjawab atas pertanyaan dari kelompok 1. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dengan pertanyaan: sebutkan ciri-ciri dari jaringan epitel. Ciri-ciri dari jaringan epitel yaitu sel-sel penyusunnya rapat sehingga hampir tidak ada ruang antar sel. Baik adik, sekarang masuk pada kesimpulan hasil diskusi kita hari ini. Ya, adik, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan berdasarkan materi yang kita sudah bahas tadi tentang jaringan hewan dengan subnya jaringan epitel dan kemudian jaringan ikan. Ya. Nah, di dalam jaringan epitel tadi sudah sebagian kelompok menyatakan atau
menjelaskan fungsi jaringan epitel. Sebagai yang pertama apa? Sebagai pelindung. Yang kedua sebagai apa? Pengangkut. Oke, pelindung atau proteksi. Kemudian yang berikut sebagai apa? Ya. Sekresi. Oke, baik. Kemudian absorpsi. Apa itu absorpsi? Sebagai penyerapan. Serap apa? Serap sari-sari. Baik. Jaringan epitel itu banyak terdapat pada bagian mana di dalam tubuh manusia? Terdapat pada dalam perut. Khususnya di mana? Dalam lambung. Ada kemudian saluran pencernaan itu mulai dari mulut sampai pada anus. Ya, di dalam saluran pencernaan itu terdapat banyak saluran jaringan epitel. Kemudian yang kedua tadi jaringan apa? Jaringan ikat. Di dalam jaringan ikat tadi ada jaringan apa saja? Ada jaringan longgar. Iya, ada jaringan ikat longgar, iya kan? Kemudian jaringan ikat padat. Kemudian Jaringan kolagen. kolagen. Jaringan apa lagi? Elastis. Apa lagi? Mesenkin. Kosa. Apa lagi? Mesenkin. Ada mesenkin. Iya. Itu tadi macam-macam jaringan ikat. Lalu kira-kira apa fungsi dari jaringan ikat ini? Yaitu untuk mengikat. Namanya kan jaringan ikat berarti mengikat ya kan? Mengikat antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lainnya. Tadi kan kita sudah membahas ada jaringan ikat padat, ada jaringan ikat longgar. Apa itu jaringan ikat padat? Mengikat jaringan-jaringan yang lain. Ya, secara apa? Padat. Tadi kan sudah ditampilkan gambarnya ya kan? Susunan jaringan ikat itu berdasarkan gambarnya berbeda dengan susunan jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar ini kan agak longgar nih, iya kan? Sedangkan jaringan ikat padat ini susunannya agak padat. Setelah kita mengikuti pembelajaran dari mulai dari awal sampai pada kesimpulannya, sekarang yang terakhir ini akan saya bagikan soal post test. Ini maksudnya untuk menguji apakah adik-adik memahami materi dengan baik atau tidak. Oke, silakan dikerjakan. Adik, apakah jurnal refleksinya sudah diisi? Sudah. Oke, berarti sekarang bisa dikumpulkan. Silakan. Oke, baik. Adik-adik, jadi adik sudah mengisi post test tadi dengan jurnal refleksi. Oke, dengan berakhirnya post test dan kemudian pengisian jurnal refleksi siswa, itu berarti berakhir pula pembelajaran kita hari ini. Baik. Adik, apakah jurnal refleksinya sudah diisi? Sudah. Oke, berarti sekarang bisa dikumpulkan. Silakan. Oke, baik. Adik-adik, jadi adik sudah mengisi
postes tadi dengan jurnal refleksi. Oke, dengan berakhirnya postes dan kemudian pengisian jurnal refleksi siswa, itu berarti berakhir pula pembelajaran kita hari ini. Baik, setelah kita mengikuti pembelajaran mulai dari awal sampai pada kesimpulannya, sekarang yang terakhir ini akan saya bagikan soal post test. Ini maksudnya untuk menguji apakah adik-adik memahami materi dengan baik atau tidak. Oke, silakan dikerjakan. Oke, silakan. Adik, apakah jurnal refleksinya sudah diisi? Sudah. Oke, berarti sekarang bisa dikumpulkan. Silakan. Oke, baik. Adik-adik, jadi adik sudah mengisi postes tadi dengan jurnal refleksi. Oke, dengan berakhirnya postes dan kemudian pengisian jurnal refleksi siswa, itu berarti berakhir pula pembelajaran kita hari ini. Baik. Baik, adik-adik. Selanjutnya, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, jadi pembelajaran kali berikutnya, kalau tadi ngomong tentang jaringan pada hewan, berarti pembelajaran kali berikutnya, jadi kita akan telusuri lebih lanjut tentang jaringan otot. Kalau tadi jaringan ikan, berarti berikutnya jaringan otot. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Silakan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena atas kesalahan yang cinta dan kasih-Mu, sehingga pada kesempatan ini kami telah melaksanakan proses pembelajaran kami. Kiranya Tuhan, apa yang telah kami dapatkan tadi dapat berguna bagi kami dan meneruskan Tuhan. Itu saja segala permohonan kami Tuhan. Di